Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Demi Harta. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lelaki itu diam saja tatkala Mbak Waro merapalkan sesuatu di foto perempuan yang dimaksud. Perempuan berambut panjang itu tampak cantik di foto. Tapi dengan sekali semburan foto cantik itu langsung berubah menjadi menyeramkan. "Ini, ambil," ucap Mbak Waro menyerahkan HP lelaki itu. "Apa sudah, Mbah?" tanyanya. "Ya, sudah. Lihat saja besok apa yang terjadi pada perempuan itu," jawab Mbak Waro. "Saya harus membayarnya pakai apa, Mbah?" tanya lelaki itu. "Besok, setelah kamu melihat keadaannya, tolong kamu kesini lagi. Bawakan ayam jago 2 ekor yang masih muda," perintah Mbak Waro. Laki-laki itu menyanggupinya dan langsung berpamitan kepada Mbak Waro. Ia sangat bersemangat untuk menunggu hari besok. Entah apa nantinya yang akan terjadi kepada mantan kekasihnya itu. Mbak Waro menghela nafas lalu menjamkan mata, entah beliau sedang apa. Tapi beliau setelahnya langsung tersenyum. Tiba-tiba Mirna tersadar sembari mengucek-ucek matanya. Mirna tersenyum tatkala melihat Mbak Waro di depannya. Tapi bukan dukun itu yang ia lihat, melainkan Wisnu, laki-laki gagah tersebut. "Tidurnya nyenyak sekali," ucap Wisnu. "Sekarang sudah jam berapa?" tanya Mirna. "Baru jam 11 malam," jawab Wisnu. Mirna merasa ia seperti tidur lama. Tapi saat Wisnu mengatakan bahwa baru jam 11 malam, itu kemungkinan hanya sebentar ia tidur. Sebelumnya ia tidak melihat jam berapa saat ia sudah tidak sadar lagi. Bagi Mirna, ia sangat puas setelah bercinta dengan Wisnu dan tidak merasa kalau permainan mereka sangat lama. Itu karena ramuan yang diberikan oleh Mbak Waro waktu itu. Mirna terbangun sembari memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing. Tapi saat ingin memunguti pakaiannya, tiba-tiba Wisnu kembali ingin mengajaknya untuk memulai permainan lagi. "Ini minum dulu, pasti kamu haus," ucap Wisnu memberikan segelas air putih. "Ini air apa? Kok rasanya aneh dan baunya juga begini?" tanya Mirna sembari meminum habis air itu. "Itu hanya air putih biasa, tapi tidak direbus dan diambil dari sumur langsung," jelas Wisnu menyambut gelas yang diulurkan. "Oh, begitu rupanya." Wisnu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis dan ingin kembali mendaratkan ciuman kepada Mirna. Tapi Mirna menghindar karena ia sudah merasa capek. "Aku masih lelah," ucap Mirna menepis tangan Wisnu yang memegang dagu Mirna. Wisnu terdiam dan memerhatikan Mirna yang ingin memakai bajunya kembali. "Mau kemana, Mir?" tanya Wisnu. "Aku sebaiknya pulang aja. Rencananya besok aku mau kembali buka warung," jawab Mirna. "Bukannya kamu mau menginap dan sudah bilang juga kepada Bawaro? Kamu tidak perlu buka warung lagi, karena sebentar lagi kamu juga kan kaya," sambung Wisnu. "Iya, tapi aku kemarin menghubungi 2 karyawan aku untuk datang bantu-bantu. Kasihan kalau mereka menunggu," jawab Mirna. "Aku meminta izin sama Mbak Waro dulu ya," sambung Mirna ingin beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu mencari-cari keberadaan Mbak Waro.
yang kini tidak kelihatan. Wisnu seakan marah ketika Mirna bersikeras ingin pulang saja. Terlihat dari matanya yang sedang kesal ketika ajakan bercintanya ditolak. Bawaro tidak ada, dan cepat layani aku, bentak Wisnu yang mampu membuat Mirna terkejut. Kenapa kamu begitu? Aku masih sangat lelah, jawab Mirna ketakutan karena terlihat jelas di wajahnya. Bawaro tidak ada, ucap Wisnu lagi melihat Mirna mundar-mandir mencari Bawaro. Memangnya kemana beliau? Tanyanya memberanikan diri. Tidak ada, kamu tidak boleh pulang kalau tidak menunggu persetujuan dari Bawaro, dan secepatnya kamu kembali ke kamar, titah Wisnu. Mirna tersenyum melihat ekspresi Wisnu yang tidak memperbolehkannya pulang. Tapi Mirna ingin pulang. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak saat berada di sini. Ya sudah, aku minta maaf telah berbicara keras kepadamu, ucap Wisnu karena terlihat Mirna malah menjadi takut. Karena ia telah membentak dan memaksa Mirna untuk kembali berhubungan. Kamu tidak boleh pulang, tapi temani aku untuk makan dan minum bersama dulu, ucap Wisnu mengajak Mirna ke belakang, memberikan penawaran menarik. Mirna mengiyakannya, tapi kini hatinya menjadi gelisah. Walaupun Wisnu sesekali mengajaknya bercanda, dan sesaat kemudian Mirna menjadi pingsan setelah meminum air yang sama seperti air yang diberikan Bawaro waktu itu. Ia menunggu kedatangan Wisnu. Kamu tidak boleh pulang dulu sebelum melayani aku, ucap Wisnu dan dalam sekejap berubah menjadi Bawaro. Terbungkuk Bawaro berjalan. Ia memeriksa Mirna yang kembali terlelap. Bawaro tersenyum memperhatikan Mirna sembari membelai pipi Mirna. Bawaro berusaha menggendong Mirna untuk kembali masuk ke kamar. Walaupun wujudnya sudah kembali menjadi tua, tapi tenaganya masih sama seperti ia menjadi Wisnu. Bawaro nampak begitu girang karena malam ini tepatnya Mirna sudah 2 malam menginap di rumah Bawaro. Beliau ingin rasanya cepat-cepat menuntaskan semuanya. Bagi Bawaro, Mirna sudah menjadi miliknya. Makanya beliau tidak lagi memperbolehkan Mirna pulang. Kalaupun nantinya Mirna tahu bahwa Wisnu adalah Bawaro yang bisa berubah wujud, maka nantinya Bawaro tetap memaksa Mirna untuk bertahan di sini dengan dirinya. Bawaro tidak akan membiarkan Mirna kabur, karena Mirna sudah satu-satunya menjadi miliknya. Tentang harta gaib yang dijanjikan nanti mudah saja bagi Bawaro. Bisa dikatakan walaupun beliau hanya tinggal di rumah kecil, tapi beliau memiliki banyak uang, karena didapatkan dari pelanggan beliau yang datang untuk meminta pertolongan. Kau akan kaya bersamaku sayang, ucap Bawaro membisikkan kata-kata di telinga Mirna. Soal Iwan yang awalnya menginginkan Mirna dan meminta pertolongan kepada Bawaro sudah pasrah dengan arah jalan yang ia jalani. Bukannya menolong membuat Mirna juga jatuh cinta kepada Iwan, tapi Bawaro ingkar janji. Malah beliau yang juga ikut tergila-gila dengan Mirna, yang bisa dikatakan sangat sempurna wajah maupun bentuk badan. Bawaro ingin mengawali percintaan mereka malam ini. Tapi saat ingin memulai, tiba-tiba Mirna terbangun, lalu refleks mendorong Bawaro yang mau naik ke atas badannya. Bawaro mau ngapain? Tanya Mirna. Saya hanya ingin membenarkan kepala kamu yang miring, jawab Bawaro beralasan. Jantung Mirna berdegup kencang saat Bawaro dekat dengannya. Mirna sepatnya bangkit dari tempat tidur. Ia segera minta maaf sekalian ingin berpamitan pulang kepada Bawaro. Bah, maaf sebelumnya soal kejadian tadi. Sekalian saya ingin izin pulang dulu, ucap Mirna. Ini sudah hampir tengah malam. Lebih baik gak usah pulang saja, jawab Bawaro santai. Saya ingin pulang saja, Mbah. Besok rencananya ingin buka kembali warung dulu,
Jelas Mirna memperhatikan sekitar karena sejak bangun tadi, ia tidak ada melihat keberadaan Wisnu. Padahal sebelum ia pingsan atau tertidur, Mirna masih ingat kalau dirinya tadi sempat makan dan minum bersama di belakang. Baiklah, jawab Mbak Waro mengiyakan. Beliau tahu Mirna masih ingat kejadian sebelumnya. Maka dari itu Mbak Waro tidak ingin mengelarang Mirna untuk pulang. Nanti ada saatnya bagi Mbak Waro Mirna tidak bisa kemana-mana lagi selain di sini. Wisnu mana Mbah? Aku mau pamit, ucap Mirna. Dia sudah pergi sejak kamu pingsan tadi, jawab Mbak Waro. Pergi kemana Mbah? Cari bidan karena ia panik lihat kamu yang pingsan. Jelas Mbak Waro berbohong. Waduh, kasihan banget. Padahal aku juga tidak tahu kenapa hingga menjadi pingsan. Tolong beritahu Wisnu Mbah kalau saya pulang. Mbak Waro menganggukkan kepalanya sembari mengantarkan Mirna ke depan pintu. Di luar nampak sangat gelap. Jam mungkin sudah menunjukkan tengah malam. Mirna sedikit khawatir kepada Wisnu karena ia tidak sempat bertemu dan berpamitan secara langsung. Tapi Mirna ingin buru-buru. Takut nantinya Wisnu akan melarangnya untuk pulang lagi. Tadi saja Mirna seperti aneh melihat Wisnu yang tidak memperbolehkan pulang. Sangat jelas ia melihat mata Wisnu yang seperti marah kala ia memaksa untuk pulang. Untungnya tadi Mbak Waro memperbolehkannya. Ia sedikit lega. Sebenarnya ia takut juga kalau disuruh menginap di hutan begini dan berjauhan dari desa para warga. Hati-hati di jalan, ucap Mbak Waro seperti menakuti Mirna yang tetap kekeh untuk pulang. Iya Mbah, jawab Mirna masuk ke dalam mobil. Baru saja Mirna masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesin mobil. Tapi Mbak Waro sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan rapat. Biasanya Mbak Waro tidak begini. Ia ingat Mbak Waro akan mengantarkan Mirna sampai mobilnya hilang dari pandangan. Mirna bergidik karena melihat suasana yang sangat gelap, juga semilir angin malam yang begitu dingin. Secepatnya ia meninggalkan kediaman Mbak Waro dengan degup jantung yang tidak beraturan. Walaupun Mirna sering pulang malam setelah bertamu dengan Mbak Waro, tapi kali ia perasaannya menjadi tidak enak. Ia merasa takut dan was-was. Tapi Mirna selalu berpikir positif dan berdoa semoga dirinya cepatnya keluar dari hutan ini tanpa ada yang mengganggunya. Jalanan yang terjal seakan sangat lama. Sedikit Mirna memberanikan diri untuk melirik ke arah kiri, yang mana pohon-pohon pisang berjajar. Mirna menghela nafas panjang. Sedikit ia menyesali untuk pulang. Padahal Wisnu tidak mengizinkannya. Tapi kalau ia bermalam di rumah Mbak Waro, sama saja perasaannya juga tidak enak. Astaga, bekik Mirna saat ada anjing yang menyeberang. Untungnya ia tidak sampai menabrak. Mirna sedikit lega karena ia sudah mulai masuki pedesaan. Karena sudah melalui rumah warga yang berjarak saling jauh. Mobilnya kini sudah mulai melaju dan semakin melewati rumah penduduk yang mulai banyak. Dan sebentar lagi akan memasuki perkotaan. Setelah cukup lama dari biasanya ia sampai juga ke rumah. Mirna tersenyum melihat halamannya warungnya yang katanya ada harta gaib yang tersembunyi. Mungkin Mbah Waro masih berusaha untuk mengeluarkannya dari alam sebelah. Mirna mengambil kunci rumah dan membuka pintu. Serasa sunyi rumah ini yang biasanya Imron akan menunggu kedatangannya. Secepatnya Mirna menepis pikirannya tentang suami mantannya itu. Ia segera mandi dan tiduran karena sangat capek mengendari mobil dengan jarak jauh. Mirna masih belum sadar bahwa ia sudah menginap di rumah Mbak Waro semalaman. Ia masih asik memainkan HP, serasa sangat lama tidak dimainkan. Tiba-tiba masuk sebuah pesan dari dua karyawannya yang menanyakan keberadaannya. Mbak dari mana? Ini kami nungguin. Jadi tidak buka warung hari ini Mbak. Jadi, balas Mirna.
Tidak lama balasan kembali muncul. Mirna masih tidak ngeh dengan waktu yang dikirimkan oleh karyawannya. Kami kemarin nungguin mbak. Memang mbak kemana? Padahal udah janji. Ditunggu-tunggu dan telepon malah tidak ada, ungkap karyawannya. Mirna berpikir sejenak untuk mencerna balasan sang karyawan. Kemarin, pikirnya, bukanya baru mau buka besok hari. Tapi kenapa mereka nungguin? Mirna bingung dan ia kembali tidak membalas pesan dari karyawannya. Ia menutup HP. Tapi saat ingin menutupnya, mata Mirna terbelalak kaget melihat tanggal yang tertera rencananya tanggal 8 kemarin. Ia akan buka warung. Tapi kenapa sudah tanggal 9? Sedangkan besok sudah masuki tanggal 10. Mirna bingung dan ia mengambil air putih dahulu ke dapur. Saat minum, ia melihat ramuan yang sering ia berikan kepada suaminya. Entah kenapa ia menjadi rindu akan Imron. Padahal ia kini sangat senang dan bahagia bersama Wisnu. Apalagi sudah menghabiskan waktu bersama. Maafkan aku mas, gumam Mirna sembari membuang sisa ramuan itu ke dalam bak sampah. Besok pagi-pagi buta, Mirna bangun menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk mengolah makanan. Sebelum tidur malam ia sempatkan untuk menelpon 2 karyawannya untuk meminta besok datang lagi. Sambil menyiapkan makanan di etalase, karyawannya kembali bertanya tentang perihal waktu lalu batal buka warung. Mirna tanpa bingung menjawabnya. Sedangkan ia masih belum percaya dengan kejadian kemarin. Jam makan siang sudah dimulai, warung makan Mirna tampak mulai ramai. Mirna menunggu kedatangan Iwan. Karena lumayan lama ia tidak pernah lagi bertemu Iwan. Iwan seperti menghindarinya. Ada banyak pertanyaan nantinya yang akan ia lontarkan kepada Iwan. Karena dari Iwanlah ia kenal Mbak Waro. Dan pasti Iwan juga kenal baik dengan Mbak Waro. Mirna bingung. Seharian ini di warung sambil menunggu Iwan. Sedikit Mirna terbesit akan tentang Mbak Waro. Apa Mbak Waro menipuku? Batin Mirna. Dengan gelisah ia menunggu Iwan. Hanya ia yang mampu menjelaskan kejanggalan semua yang didera Mirna. Waktu sudah lewat makan siang, tapi Iwan tidak kunjung datang. Yang sudah diharap-harapkan untuk bertemu akan membicarakan masalahnya. Pelanggan yang datang hanya teman-teman seprofesi Iwan. Mirna ingin menanyakan lelaki itu, tapi ia merasa sungkan karena tidak begitu kenal dengan yang lain. Sekarang jarang buka ya? Tanya salah satu pelanggan. Iya, karena ada suatu urusan lain, jawab Mirna ramah. Lelaki itu hanya manggut-manggut saja. Saat lelaki yang tidak diketahui namanya itu hendak membayar, Mirna memberanikan diri untuk menanyakan tentang Iwan yang tidak pernah kelihatan lagi. Iwan kenapa tidak pernah kesini lagi ya untuk makan? Tanya Mirna langsung sembari memberikan uang kembalian. Iwan udah istirahat kerja, jawab lelaki itu. Maksudnya berhenti? Terus ia kerja di mana? Tanya Mirna setengah kaget. Lelaki itu mengangguk. Tidak tahu kemana kerja sekarang, tapi yang kami dengar ia berhenti karena ingin pulang kampung, jawab lelaki itu sembari tersenyum. Kenapa? Iwan tidak pamitan? Tanya lelaki itu penasaran. Mirna hanya diam, dari wajahnya ia terlihat kesal. Karena lelaki itu mungkin berfirasat kalau ia dan Iwan ada hubungan khusus. Sepertinya ia menjadi frustasi karena hanya Iwan yang bisa menjelaskan semuanya. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak tenang. Ia selalu memikirkan Mbak Waro yang terlihat menakutkan akhir-akhir ini. Setelah menutup warung dan beristirahat, Mirna mempunyai niatan untuk membawa Wisnu ke rumahnya dan membuka usaha dengan modal harta karun gaib itu. Mirna kini sudah berpisah dengan suaminya dan ingin secepatnya mendapatkan harta tersebut agar ia secepatnya kaya raya dan tidak perlu lagi untuk bolak-balik ke tempat Mbak Waro yang menyeramkan itu.
Biarlah dahulu masalah Iwan yang berhenti tanpa ada kabar itu. Mirna mencoba untuk abai. Yang kini ia perlukan hanya bersabar sedikit lagi untuk bisa membongkar harta tersebut. Entah apa lagi syarat yang akan dilontarkan oleh Mbak Waro kepada Mirna. Asalkan harta itu bisa ia miliki sepenuhnya, dan mungkin akan memberikannya kepada Iwan sebagai tanda terima kasih. Entah sejak kapan Mirna tertidur hingga pukul 11 malam dan langsung membawa mobil pergi ke rumah Mbak Waro untuk menemui Wisnu. Mirna yang pernah menikah merasakan kesepian, dan malam itu ia entah kenapa tiba-tiba menginginkan Wisnu. Mirna merindukan deru nafasnya, jumbuannya, dan pelukan hangat dari lelaki gagah itu sudah tidak tertahankan. Nekat tengah malam Mirna membelah kegelapan menuju rumah Mbak Waro. Dengan pakaian seksi yang terbuka, rambut tergerai, dan aroma parfum yang semerbak, mungkin akan membuat Wisnu mabuk kepayang. Angin berembus kencang membiarkan kulitnya disapu oleh angin malam. Pakaian yang seksi akan ia tampilkan di hadapan Wisnu seorang. Beberapa kali Mirna mengetok pintu rumah, dan beberapa panggilan hingga akhirnya Mbak Waro keluar dengan mata yang berbinar-binar. "Maaf mengganggu malam-malam, Mbah. Sebenarnya saya ingin menemui Wisnu dan sudah..." Belum sempat Mirna melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Mbak Waro langsung menarik tangan Mirna. Masuk dahulu, di luar dingin. Ucap Mbak Waro sembari mencium tangannya sendiri, yang mana masih menempel sisa parfum Mirna. "Wisnunya sudah tidur, Mbah?" tanya Mirna risih karena Mbak Waro memindai tubuhnya. Ia pergi keluar sebentar, tunggu saja dahulu. Ujar Mbak Waro masih tidak mengalihkan tatapannya kepada Mirna. Mirna tampak selingkuhan menunggu Wisnu yang tak kunjung datang. Rindu yang sedari tadi ia rasakan kini sudah lenyap, gara-gara Mbak Waro malam ini seperti sangat menakutkan. Malam ini kau sangat menggoda, ucap Mbak Waro tersenyum miring. "Biasa saja, Mbah," jawab Mirna sebisa mungkin untuk santai. Pakaianmu malam ini sangat seksi, lanjut Mbak Waro. Apa kamu sengaja berpakaian begitu di hadapan Wisnu? Sambung beliau. Mirna menelan salivanya. Ia memilih tidak menjawabnya, dan yang kedua hanya sebuah anggukan kecil. Sehebat apa Wisnu hingga membuatmu ketagihan? Tanya Mbak Waro. "Maksudnya apa, Mbah?" Tanya Mirna pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan. Saya tahu kamu sudah berapa kali melakukan itu bersama Wisnu. Apa ia begitu hebat? Tanya Mbak Waro berdiri dan duduk mendekati Mirna. "Jangan macam-macam, Mbah. Saya kesini hanya untuk menemui Wisnu," ucap Mirna menggeserkan tubuhnya menjauhi Mbak Waro yang tersenyum janggal. Tenang saja, saya juga sama hebatnya dengan Wisnu, lanjut Mbak Waro yang mampu melalakan mata Mirna. "Maaf, Mbah, sepertinya saya harus pergi," ujar Mirna hendak pergi. Jangan begitu, duduklah dulu, saya hanya bergurau saja, jawab Mbak Waro sembari meminta Mirna duduk setelah ia sudah siap menuju pintu. Mirna disuguhkan minuman teh tawar yang diberikan Mbak Waro. Walaupun Mirna memiliki perasaan yang tidak enak, tapi sepertinya malam ini harus memang bersabar sedikit untuk bisa madu kasih dengan Wisnu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Terkantuk-kantuk Mirna menunggu, hingga ia tidak sadar bahwa Mbak Waro sudah pergi dari hadapannya. Mirna terkesiap saat ada tangan yang dingin es membelai pipinya pelan. Sedikit ia membuka matanya perlahan. Ternyata yang ia dapati adalah Mbak Waro. "Apa-apaan, Mbah?" sentak Mirna. Terlalu lama menunggu Wisnu, lebih baik sama saya saja, ujar Mbak Waro memberanikan diri mendekati Mirna dan ingin memeluk secara paksa.
Jangan takut. Lebih baik kita nikmatin malam ini dengan saya yang sebenarnya. Ujar Mbak Waro yang terus maksa Mirna. Sedangkan Mirna terus menghindar dan menjaga jarak. Dan pintu adalah tujuan utamanya untuk bisa lari dari Mbak Waro yang tiba-tiba seperti harimau yang kelaparan. Saya tidak mau, Mbah. Saya tidak bernafsu dengan laki tua seperti Mbak Waro. Ujarnya mencoba lari ke arah pintu. Sepertinya malam ini kau harus tahu tentang kebenarannya. Ujar Mbak Waro terus mendekat. Sedangkan Mirna terus mencoba membuka pintu utama yang sepertinya sengaja sudah dikunci Mbak Waro. Di saat Mirna terus berusaha membuka pintu, Mbak Waro hanya menertawakan Mirna yang menurutnya bodoh itu. Tangan Mirna dicekal kuat oleh tangan tua Mbak Waro yang kekuatannya sama besar seperti lelaki dewasa pada umumnya. Mirna memberontak, tapi nihil. Kekuatan Mbak Waro di luar perkiraan Mirna. Percuma berteriak. Ucap Mbak Waro emosi karena telah dihina. Dengan sigap tangan beliau mengambil sesuatu dan memukulkan benda itu ke bagian kepala Mirna hingga membuatnya terhuyung lalu pingsan. Entah kenapa setelah mendapatkan hinaan dari Mirna, Mbak Waro ingin beritahu kalau Wisnu itu tidak ada. Dan yang ada hanyalah beliaulah seorang. Bukan Mbak Waro yang mampu berubah wujud, tapi Mbak Waro punya ilmu sihir yang mampu membutakan mata seseorang yang sudah terkena tipuan beliau. Maka dalam sekejap seorang itu langsung melihat orang lain. Tidak jarang pelanggan beliau juga sering dibutakan begitu entah ilmu sihir apa namanya. Tapi itu sangat berbahaya karena sudah menipu lawannya. Mbak Waro membaringkan tubuh Mirna di sebuah kamar yang sering digunakan untuk pergulatan tersebut. Mbak Waro sengaja melucuti pakaian Mirna dan hanya memberikan Mirna selimut tebal. Beliau manggut-manggut sambil merhatikan tubuh sintal tersebut karena berpikir akan melakukannya nanti kalau Mirna sudah sadar. Mbak Waro sengaja karena menurut beliau sudah waktunya Mirna mengetahui semua ini dan mengurung Mirna selamanya di tempat beliau untuk dijadikan sebagai kekasih. Mbak Waro tidak melakukannya. Beliau hanya duduk terus memperhatikan Mirna yang masih nyaman tak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 4 subuh. Mirna merasakan sakit di bagian kepalanya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun ia begitu sangat pusing. Ia merasakan bahwa kini sudah terbaring di kamar Wisnu. Mirna mencoba manggil Wisnu, tapi yang datang adalah Mbak Waro, dan ia pun sadar kalau sudah tidak memakai pakaian lagi. Mana Wisnu? Tanya Mirna mencoba untuk duduk. Ternyata aku sudah sadar. Jadi lebih baik kita mulai permainannya sekarang. Karena sejak tadi aku begitu gelisah menunggumu. Aku tidak mau menikmatimu saat pingsan. Aku mau kita sama-sama harus dalam keadaan sadar. Jelas Mbak Waro. Mirna kembali bangkit tapi usahanya sia-sia. Ia masih bersangatan pusing dan tak mampu menghindari perlakuan dari Mbak Waro. Nikmatilah. Rasanya sama saja. Dan kamu juga harus tahu bahwa Wisnu itu adalah aku. Dan Wisnu tidak pernah ada. Ujar Mbak Waro berucap persis di telinga Mirna, sehingga mampu membuat sekujur tubuh Mirna meremang. Tawa Mbak Waro memenuhi pendengaran Mirna. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Memberontak pun sulit baginya. Hingga ia turut merasakan apa yang diperbuat oleh Mbak Waro dengan beringas. Air mata Mirna mengalir tanpa henti. Sedangkan Mbak Waro masih sibuk dengan kegiatannya. Ia sesekali meringis kesakitan dan menyesali perbuatannya. Entah kenapa ia menjadi sangat murka kepada Iwan. Karena lelaki itulah yang memintanya untuk menemui dukun cabul ini. Entah pergi kemana Iwan hilang tanpa kabar. Mirna terus merutuki dirinya sendiri. Saat lenguan panjang Mbak Waro terdengar, tandanya kini permainan sudah selesai. Mirna meringis kesakitan di bagian pangkal pahanya atas permainan kasar. Sekarang
Kau harus tahu sayang, bahwa aku ini adalah Wisnu. Mungkin kau bisa menilainya sendiri dengan permainanku tadi. Ucap Mbak Waro terkekeh meninggalkan Mirna yang terbaring lemah dan mencoba untuk menutupi tubuhnya. Matahari sudah terbit. Ia tidak sengaja ketiduran akibat kelelahan. Seharusnya ia langsung pergi, tapi tubuhnya masih lemas. Mirna bangkit berdiri dan memunguti pakaiannya. Ia tahu ini sudah pagi, dan sejak subuh tadi Mbak Waro belum kembali, entah kemana perginya beliau. Buru-buru ia keluar sebelum Mbak Waro menyadari bahwa ia sudah bangun. Saat hendak membuka pintu, lagi-lagi Mirna mendapatkan pukulan keras di bagian tengkuknya. Samar ia melihat bayangan seorang laki tua yang tak lain adalah Mbak Waro. Lalu ia kembali pingsan dalam waktu yang cukup lumayan lama. Kau tidak boleh pergi sayang. Kini kau hanya untukku seorang. Diamlah di sini selamanya. Bisik Mbak Waro kembali membaringkan Mirna. Mbak Waro tidak membiarkan Mirna pergi kemanapun. Walaupun pulang ke rumahnya sendiri, tetap Mbak Waro melarang keras. Baginya Mirna harus menetap di sini untuk selamanya menemani beliau. Mbak Waro sengaja meletakkan makanan di samping tempat tidur Mirna dan segelas air. Karena sejak pagi Mirna sudah pingsan dan kini sudah pukul 2 siang. Saat tengah memperhatikan Mirna, tiba-tiba Mirna terbangun dan mendapati dirinya kembali terbaring di kamar. Makan dan minumlah dulu, ujar Mbak Waro. Tidak, saya ingin pulang saja, jawab Mirna hendak bangkit. Kau tidak bisa pergi dan turutilah perintahku, titah Mbak Waro. Mirna meludah kasar tanda penolakan. Ia tak sudi bersama Mbah Waro sang dukun cabul itu. Melihat Mirna yang meludah, Mbah Waro kembali murka. Ia hendak menampar Mirna, tapi ia sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tersayangnya. Biarkan aku pergi, Mbah. Aku sudah menuruti kemauanmu untuk melayanimu semalam, ujar Mirna. Layani aku lagi, jawab Mbah Waro mendekati Mirna. Tidak, aku tidak mau. Mbah Waro terkekeh melihat Mirna yang hendak bangkit. Saat Mirna hendak membuka pintu kamar, lalu Mbah Waro berucap, layani aku lagi, maka harta gaib itu akan sepatnya kamu dapatkan. Mirna bergeming memperhatikan Mbah Waro. Ia kembali tergiur oleh harta yang diiming-imingi itu. Bertahanlah semalam lagi untuk melayaniku, ucap Mbah Waro kembali menarik tangan Mirna dan memintanya untuk duduk kembali. Kepalang tanggung bagi Mirna. Mungkin kalau ia melayani Mbah Waro sekali lagi, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Mirna mengiyakan permintaan Mbah Waro. Baginya sudah terlanjur. Wisnu tidak bisa ia dapatkan, maka harta tetap harus ia miliki. Mirna termenung di dalam kamar setelah kepergian Mbah Waro. Makanan yang disiapkan Mbah Waro tidak tersentuh sama sekali. Mirna tak bernafsu untuk makan, walaupun sesuap. Ia juga takut kalau di dalam makanan itu sudah dicampurkan dengan racun atau ramuan khusus. Mirna tak habis pikir kalau selama ini ia sudah tertipu dengan wujud Wisnu. Mirna menangis sesenggukan kalau ternyata ia sering melakukan hubungan dengan Mbah Waro. Yang ia percaya dan yang ia yakini itu adalah Wisnu, orang yang berbeda. Semua ini gara-gara Iwan, gumam Mirna geram. Seharian penuh Mirna dikurung di dalam rumah. Mbah Waro entah kemana perginya. Tapi ia khawatir kalau pergi dari sini, Mbah Waro kembali murka dan harta tidak bisa ia miliki. Mirna memilih diam di dalam kamar memikirkan jalan selanjutnya bagaimana. Waktu terus bergulir, hingga langit kembali gelap. Mbah Waro kembali mendatangi Mirna dengan senyum yang menakutkan. Bersiaplah untuk malam ini, ujar Mbah Waro mencubit dagu Mirna.
Apa setelah ini saya akan bisa mendapatkan harta itu dan kembali pulang ke rumah? Tanya Mirna memastikan. Ya, tentu saja sayang. Aku sudah berjanji padamu dan percayalah, semuanya akan menjadi milikmu. Jawab Mbak Waro terus meyakinkan. Saat Mbak Waro ingin mendekatan ke arah Mirna, ia sedikit menghindar karena merasa jijik dengan lelaki tua yang penuh nafsu birahi itu. Mbah tahu di mana keberadaan Iwan? Tanya Mirna membentang jarak di antara keduanya. Iwan sudah lama tidak kesini lagi. Memangnya kenapa? Tanya Mbak Waro ingin mengetahuinya. Mirna menggelengkan kepalanya. Tak mungkin ia menjelaskan kalau Iwan sudah tidak bekerja lagi dan pergi entah kemana. Jangan pikirkan tentang Iwan. Lebih baik kita ulangi permainan kita lagi seperti semalam. Ucap Mbak Waro kembali menjamah Mirna yang sudah pasrah. Anggap saja kau bermain dengan Wisnu yang tampan. Sambung Mbak Waro. Apa Mbah tidak berniat ingin mengubah wujud menjadi Wisnu? Tanya Mirna. Tidak perlu. Aku lebih nyaman menjadi diri sendiri. Jawab Mbak Waro. Tolonglah Mbah, kalau benar Wisnu itu adalah Mbak Waro, berubahlah menjadi laki itu, agar aku menikmati permainan tersebut. Pinta Mirna. Dalam hitungan detik Mbak Waro kembali meniupkan sesuatu di depan wajah Mirna. Maka dalam sekejap beliau menjadi Wisnu yang tampan di dalam penglihatan Mirna. Bagaimana bisa begitu? Tanya Mirna begitu takjub. Mbak Waro tertawa nyaring. Suaranya masih sama dengan suara Mbak Waro. Tapi kini wujudnya sudah menjadi Wisnu bagi Mirna. Itu tidak penting. Cepatlah kau nikmati. Maka setelah melayaniku, maka harta akan kamu dapatkan. Ucap Mbak Waro terus mengingatkan tentang harta itu, hingga lagi-lagi membuat Mirna melunak dan menuruti perkataan Mbak Waro. Malam itu begitu panjang menurut Mirna. Ia kini sudah sangat menikmati permainan itu. Ia merasa sangat puas karena yang berhubungan dengannya itu adalah Wisnu, lelaki yang ia dambakan semalam. Lenguh Mbak Waro di akhir permainan. Sekejap Mirna menutup matanya. Tapi ya tiba-tiba ia melihat yang kini berada di atasnya bukan lagi Wisnu, tapi kembali menjadi Mbak Waro yang wajahnya penuh dengan garis-garis tua. Setelah memakai pakaian, Mirna langsung menanyakan tentang syarat selanjutnya. Apa yang saya lakukan selanjutnya, Mbah? Tanya Mirna. Mbak Waro terdiam sejenak. Beliau memikirkan jawaban apa yang akan dilontarkan kepada Mirna, agar Mirna selalu percaya padanya. Tenang saja, hartanya sudah siap untuk diambil. Tapi sebelumnya, kau harus menemani ritualku untuk malam ini. Pinta Mbak Waro. Mirna terkejut. Ia bingung harus menurut atau tidak. Entah kenapa Mirna merasa bahwa Mbak Waro hanya berbicara omong kosong. Hati kecilnya mengatakan bahwa Mbak Waro tidak memperbolehkannya untuk pulang. Sepertinya saya tidak bisa, Mbah. Malam ini juga saya akan pulang. Tolak Mirna hendak bangkit. Jangan pulang. Pikirkan dulu baik-baik. Kau sudah sejauh ini mengorbankan semuanya demi harta itu. Jelas Mbak Waro terus membuat Mirna bimbang. Tapi saya harus pulang dulu, Mbah. Saya sangat capek. Mungkin 2 karyawan saya terus bertanya-tanya tentang keberadaan saya saat ini. Jawab Mirna. Mbak Waro berjalan mengunci pintu kamar dan meminta Mirna untuk duduk kembali di sisi ranjang. Duduk dahulu. Kita bicara baik-baik, sayang. Jangan emosi. Ucap Mbak Waro kembali menenangkan Mirna. Mirna benar-benar merasa tidak enak. Ia khawatir Mbak Waro kembali meminta melayaninya. Tapi ia merasa tidak mungkin
bisa melawan lelaki tua itu. Ia tahu kekuatan Bawaro. "Bisa ambilkan teh hangat, Mbah?" pinta Mirna tiba-tiba. Bawaro bergeming, tapi akhirnya beliau mau menuruti perintah Mirna. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.